warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gina Mukni Alfandila dengan NIM 66612200049. Nah, dalam video kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat dengan salah satu sosok pemimpin perempuan yang menginspirasi dunia, yakni Julia Gillard. Julia Gillard ini merupakan Perdana Menteri perempuan pertama di Australia yang tidak hanya memecahkan rekor, namun ia juga membawa perubahan besar bagi negaranya, mulai dari reformasi pendidikan hingga memperjuangkan kesetaraan gender. Kepemimpinan Julia merupakan bukti nyata bahwa perempuan ternyata dapat berdiri di garis depan dan juga menciptakan dampak yang luar biasa. Untuk itu, dalam video kali ini, saya akan membahas tentang biografi singkat mengenai Julia Gillard, pencapaian yang ia raih, lalu gaya kepemimpinan yang ia gunakan, dan juga karya yang ia hasilkan. Julia Ellen Gillard atau Julia Gillard merupakan seorang pemimpin perempuan yang mencatatkan sejarah dalam politik Australia. Ia merupakan anak kedua dari pasangan John Oliver Gillard dan Moira Gillard yang lahir di Barrie, Wales pada tanggal 29 September 1961. Namun, ketika pada ia berusia 5 tahun, keluarganya ini memutuskan untuk pindah ke Adelaide, Australia Selatan sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatannya setelah ia mengalami bronkopneumonia. Julia tumbuh besar dalam keluarga sederhana namun penuh dedikasi. Ayahnya adalah seorang pekerja perawatan lanjut usia, sementara ibunya bekerja sebagai perawat. Dari sisi pendidikan, Julia Gillard ini telah menunjukkan kecemerlangan akademis sejak usia muda. Ia memulai pendidikannya di Mitcham Demonstration School dan kemudian melanjutkannya ke Unley High School, di mana bakat dan dedikasinya ini mulai terlihat. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, ia kemudian melanjutkan ke Universitas Adelaide sebelum ia memutuskan untuk pindah ke Universitas Melbourne. Di Universitas Melbourne, ia memperluas wawasan dan karirnya. Ia mulai bekerja di Australian Union of Students yang menjadi langkah awal dalam keterlibatannya di organisasi dan advokasi. 4 tahun kemudian, ia meraih gelar di University of Melbourne, di mana itu merupakan sebuah pencapaian akademik yang mengukuhkan kemampuannya dalam seni dan hukum. Setelah lulus, Julia bergabung dengan firma hukum ternama yakni Slater and Gordon di Wembley, Victoria pada tahun 1987. Karirnya di firma tersebut berkembang pesat hingga pada usia 29 tahun, ia diangkat menjadi mitra, di mana itu merupakan sebuah pencapaian luar biasa yang mencerminkan kecerdasan dan dedikasinya. Julia Gillard memiliki perjalanan karir yang sangat menginspirasi dan penuh dengan pencapaian penting di dalam dunia politik, pendidikan, dan juga kepemimpinan global. Karir politika ini dimulai pada tahun 1998 ketika ia terpilih sebagai anggota parlemen yang mewakili daerah pemilihan Lalor, Australia. Dalam peran ini, Julia ini menunjukkan dedikasi tinggi terhadap konstituennya dan mulai membangun reputasinya sebagai seorang politisi yang kompeten dan berpikiran maju. Pada tahun 2001, ia dipercaya sebagai Menteri Kesehatan, di mana itu merupakan sebuah posisi yang memberinya kesempatan untuk berkontribusi langsung pada kebijakan kesehatan di Australia dengan memperkuat sistem perawatan kesehatan dan juga memprioritaskan kesejahteraan masyarakatnya. Pada tahun 2006, Julia Gillard mencapai tonggak penting dalam karir politiknya dengan diangkat sebagai wakil pemimpin Partai Buruh Australia atau ALP. Prestasi ini menempatkan Julia dalam jajaran tokoh politik perempuan terkemuka di Australia, meskipun ia harus menghadapi berbagai tantangan terkait bias gender yang mengakar dalam budaya politik negara tersebut. Pada tahun 2007, ia mendapatkan peran yang lebih besar sebagai wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pendidikan. Dalam kapasitas ini, Julia tentu saja memperkenalkan kebijakan yang berfokus pada peningkatan akses, kualitas, dan kesempatan pendidikan di seluruh Australia, dengan menunjukkan komitmennya untuk menciptakan kesetaraan di sektor pendidikan. Namun, keberhasilan ini seringkali dibayangi oleh komentar seksisme dari media dan rekan-rekan politiknya, yang lebih sering menyoroti penampilan atau kehidupan pribadinya dibandingkan dengan kebijakan progresif yang ia usung. Puncak karir Julia ini terjadi pada tahun 2010 ketika ia dilantik sebagai Perdana Menteri Australia
yang menjadikannya perempuan pertama yang memegang posisi ini dalam sejarah negara tersebut. Sebagai Perdana Menteri, tentu saja Julia memimpin Australia melalui berbagai tantangan nasional dan juga global dengan keteguhan serta visi progresif. Namun pencapaian ini tidak lepas dari serangan seksisme yang terang-terangan. Ia kerap menjadi sasaran ejekan gender seperti kritik yang tidak relevan terhadap pakaian, suara, atau statusnya yang tidak menikah. Pidato legendarisnya ini pada tahun 2012 di parlemen, di mana ia mengecam seksisme dan kebencian terhadap perempuan dalam politik, menjadi momen ikonik yang menggugah dunia dan mengungkapkan tantangan yang dihadapi perempuan dalam posisi kepemimpinan di Australia. Meskipun menghadapi hambatan ini, Julia tetap teguh menjalankan tugasnya dan memberikan inspirasi bagi perempuan di seluruh negeri untuk berani menembus batasan gender dalam dunia politik dan profesi lainnya. Di tahun yang sama, yakni 2012, Julia menghadapi tantangan dari Ruth untuk kepemimpinan Partai Buruh, tetapi berhasil mempertahankan posisinya dengan memperoleh dukungan suara mayoritas dalam partai. Namun sayangnya, di tahun 2013, Julia kalah dalam pemungutan suara partai yang dipimpin oleh Ruth dan kemudian ia memutuskan untuk pensiun dari politik setelah pemilihan federal mendatang. Pengunduran dirinya ini mengakhiri babak penting dalam sejarah politik Australia, tetapi warisan Julia sebagai pemimpin perempuan pertama di Australia tetap diingat sebagai tonggak dalam perjuangan kesetaraan gender dan reformasi sosial di negara tersebut. Setelah meninggalkan dunia politik nasional, Julia terus memberikan kontribusi besar di tingkat internasional. Di tahun 2014, ia menjabat sebagai Ketua Kemitraan Global untuk Pendidikan, di mana ia mendorong akses pendidikan untuk anak-anak di negara berkembang. Dedikasinya terhadap isu kesehatan mental juga terlihat ketika ia diangkat sebagai Ketua Beyond Blue dari tahun 2017 hingga 2023, di mana Beyond Blue merupakan sebuah organisasi yang berfokus pada penanganan gangguan kesehatan mental di Australia. Tidak berhenti di situ, Julia juga mendirikan dan menjadi ketua inaugural Global Institute for Women Leadership di King's College London pada tahun 2018 dengan tujuan mendukung perempuan di seluruh dunia untuk mencapai posisi kepemimpinan dan mengatasi hambatan gender. Pada tahun 2021, Julia juga menambah daftar panjang pencapaiannya dengan diangkat sebagai Ketua Wellcome, sebuah organisasi nirlaba global yang berfokus pada pendanaan penelitian di bidang kesehatan dan biomedis. Dalam peran ini, ia terus menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat global melalui inovasi ilmiah. Karir Julia Gillard ini mencerminkan dedikasi, kepemimpinan, dan tekad untuk menciptakan perubahan positif di berbagai bidang yang menjadikannya salah satu tokoh perempuan paling berpengaruh di dunia. Namun, tidak hanya sampai di situ saja. Dari Oktober 2022 hingga Agustus 2023, Julia Gillard ini memimpin Komisi Kerajaan Australia Selatan untuk Pendidikan dan Pengasuhan Anak Usia Dini. Komisi ini melakukan penyelidikan mendalam mengenai berbagai aspek penting dalam mendukung perkembangan anak sejak usia dini. Fokus utama dari komisi ini adalah bagaimana keluarga dapat didukung pada 1000 hari pertama kehidupan seorang anak, serta bagaimana program prasekolah berkualitas tinggi dapat diakses oleh semua anak. Selain itu, komisi ini juga mengkaji pentingnya penyediaan pengasuhan yang fleksibel dan dapat diakses oleh keluarga, terutama di luar jam sekolah, serta manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dengan meningkatnya partisipasi orang tua dalam angkatan kerja melalui akses yang lebih besar terhadap pelayanan pengasuhan anak. Di luar peran kepemimpinannya di Australia, Julia Gillard ini juga berkontribusi dalam penelitian global. Ia menjabat sebagai peneliti terhormat di Pusat Pendidikan Universal yang berbasis di Brookings Institution di Washington DC. Sebuah lembaga yang dikenal karena penelitiannya dalam bidang kebijakan pendidikan dan reformasi sosial. Di sini, Gillard membawa pengalamannya dalam kepemimpinan pendidikan dan pengasuhan anak untuk menyumbangkan wawasan berharga pada pembentukan kebijakan pendidikan global. Selain itu, Gillard juga memegang gelar Profesor Kehormatan di Universitas Adelaide, di mana ia memberikan kontribusi dalam pengembangan pendidikan dan kebijakan publik. Sebagai bagian dari komitmennya terhadap pengembangan pendidikan dan sejarah bangsa, ia juga menjadi pelindung perpustakaan Perdana Menteri John Curtin yang terletak di Perth, Australia Barat, yang menjadi pusat penting bagi penelitian sejarah Australia dan dokumentasi politik.
Sebagai pelindung Western Chains, sebuah organisasi yang memberikan beasiswa untuk mendukung pemuda yang berasal dari latar belakang kurang mampu di wilayah barat Melbourne, Gillard berkomitmen untuk membantu mereka mencapai potensi penuh mereka. Organisasi ini memungkinkan para pemuda untuk mengakses peluang pendidikan dan karir yang mungkin sebelumnya tidak terjangkau karena kendala keuangan. Julia Gillard juga mendukung berbagai inisiatif yang mempromosikan representasi wanita dalam sejarah dan budaya Australia. Sebagai pelindung A Monument of One's Own, ia mendukung kampanye untuk mendirikan lebih banyak patung wanita Australia di ruang publik. Sebagai langkah penting dalam meningkatkan visibilitas dan penghargaan terhadap kontribusi perempuan dalam sejarah negara ini. Peran Gillard sebagai pelindung Museum Demokrasi Australia di Canberra juga menunjukkan dedikasinya terhadap pendidikan publik mengenai sejarah sosial dan politik Australia. Museum ini menjadi pusat penting bagi masyarakat untuk memahami perjalanan demokrasi dan perkembangan politik Australia yang kaya. Selain itu, Gillard juga terlibat dalam penghargaan yang mengakui kepemimpinan politik yang luar biasa melalui pelindungan penghargaan McKinnon. Penghargaan ini memberikan kehormatan kepada mereka yang telah menunjukkan dedikasi tinggi terhadap pelayanan publik dan memiliki dampak yang signifikan dalam memperkuat sistem demokrasi di Australia. Julia Gillard sebagai Perdana Menteri Perempuan pertama di Australia membawa pendekatan kepemimpinan yang menggabungkan nilai-nilai multikulturalisme dan feminisme liberal. Kepemimpinannya ini tidak hanya berfokus pada pembangunan ekonomi dan politik, tetapi juga ia menyentuh isu-isu sosial yang krusial, terutama terkait kesetaraan gender dan inklusivitas. Salah satu langkah pentingnya adalah melalui program AUSAID yang secara aktif mendukung inisiatif kesetaraan gender di Australia dan kawasan Asia Pasifik. Program ini mencerminkan komitmen Gillard untuk memastikan bahwa perempuan ini memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Julia Gillard ini selain dikenal sebagai seorang pemimpin wanita pertama di Australia sebagai Perdana Menteri, Julia Gillard ini dikenal karena keberaniannya dalam menghadapi seksisme di ranah politik. Dalam pidatonya yang terkenal tentang misogyni pada tahun 2012, ia secara terbuka mengecam seksisme dan kebencian terhadap perempuan yang ia alami sepanjang karirnya. Pidato tersebut tidak hanya menjadi momen ikonik yang mengguncang politik Australia, tetapi juga menarik perhatian dunia terhadap tantangan yang dihadapi perempuan dalam posisi kepemimpinan. Gaya kepemimpinannya ini memadukan pendekatan yang berani dan tegas dengan sisi empati dan inklusif, mencerminkan keseimbangan antara perspektif feminim dan maskulin dalam pengambilan keputusan. Dengan kombinasi ini, Julia Gillard mampu membawa perubahan yang signifikan dalam kebijakan sosial, membangun landasan yang lebih inklusif, dan juga menginspirasi generasi pemimpin perempuan di masa mendatang. Kemudian kita akan membahas mengenai pencapaian yang ia raih selama perjalanan karirnya. Pertama yakni kepemimpinan ekonomi. Julia Gillard ini memainkan peran yang sangat krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi Australia selama krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008. Sebagai ekonomi terbesar ke-13 di dunia, Australia ini telah berhasil mempertahankan ketahanan ekonominya ketika banyak negara lain yang mengalami kemerosotan parah. Di bawah kepemimpinannya ini, pemerintah Australia menerapkan kebijakan fiskal yang bijaksana dan kebijakan moneter yang efektif untuk memitigasi dampak krisis. Pemerintahnya menambah stimulus fiskal yang terdiri dari paket bantuan untuk sektor-sektor ekonomi yang terdampak, serta memberikan perlindungan kepada individu dengan meningkatkan belanja sosial. Hal ini menjaga tingkat pengangguran tetap rendah dan memungkinkan daya beli masyarakat tetap terjaga meskipun dalam tekanan ekonomi global yang berat. Keberhasilannya dalam mengelola ekonomi terbukti dapat menanggulangi dampak besar dari krisis yang melanda ekonomi global saat itu. Selain itu, Gillard juga memanfaatkan kebangkitan ekonomi Asia sebagai peluang besar untuk mendiversifikasi pasar ekspor Australia. Selama masa kepemimpinannya ini, hubungan ekonomi dengan negara-negara seperti Tiongkok, India, dan Indonesia semakin diperkuat. Australia memperluas pasar ekspor sumber daya alam seperti batu bara dan gas alam yang semakin diminati oleh negara-negara Asia yang berkembang pesat.
Dengan melakukan diversifikasi ekspor, Australia tidak hanya memperkuat hubungan ekonomi dengan kawasan Asia, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi negara tersebut untuk jangka panjang. Strategi ini kemudian membawa Australia menjadi salah satu negara yang paling cepat pulih dari krisis ekonomi global. Sementara juga ia menciptakan peluang baru yang memperkaya perekonomian Australia. Pada masa kepemimpinannya, Julia Gillard memulai sejumlah reformasi signifikan di sektor pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan bagi seluruh rakyat Australia. Sebagai Menteri Pendidikan dan Perdana Menteri, Gillard ini memprioritaskan pengurangan kesenjangan pendidikan antara berbagai lapisan masyarakat. Ia berfokus pada peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan mengurangi ketimpangan pendidikan di antara komunitas-komunitas yang terpinggirkan. Salah satu langkah utamanya adalah memperkenalkan kebijakan bantuan keuangan untuk sekolah-sekolah yang membutuhkan dukungan lebih, serta meningkatkan pendanaan bagi institusi pendidikan di wilayah pedesaan dan terpencil. Untuk memastikan bahwa setiap anak, tak peduli latar belakang sosial ekonominya, mendapat kesempatan yang setara untuk sukses. Selain itu, Gillard juga memperkenalkan berbagai reformasi kurikulum yang menekankan pada pembelajaran yang lebih relevan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan pasar global yang dinamis. Dalam hal pendidikan tinggi, Gillard memperkenalkan langkah-langkah untuk memperluas akses ke universitas dengan memberikan bantuan keuangan kepada mahasiswa, dengan mempermudah akses beasiswa dan mendorong kebijakan yang memungkinkan lebih banyak orang untuk melanjutkan pendidikan tinggi tanpa terhambat oleh biaya. Ini bukan hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Australia aja, tetapi juga memperkuat daya saing negara ini dalam ekonomi global yang semakin terhubung. Selain itu, dalam poin kesejahteraan dan layanan publik, Julia Gillard juga berkomitmen untuk memastikan bahwa sistem kesejahteraan sosial Australia ini memberikan dukungan yang cukup untuk mereka yang membutuhkan. Salah satu pencapaian utamanya adalah peluncuran skema asuransi disabilitas nasional atau NDIS yang bertujuan untuk menyediakan dukungan yang lebih baik bagi individu dengan disabilitas. Program ini memberikan mereka akses ke layanan yang sebelumnya sulit dijangkau dan menciptakan sebuah sistem yang lebih inklusif dengan memberikan setiap individu hak untuk hidup dengan martabat tanpa terkecuali. NDIS telah menjadi tonggak penting dalam mengubah cara masyarakat Australia mendekati masalah disabilitas dan memperkenalkan model baru yang lebih adil dan berkelanjutan dalam memberikan bantuan sosial. Di samping itu, Julia Gillard meningkatkan keberlanjutan sistem kesehatan Australia dengan memperkenalkan kebijakan yang memperluas akses ke layanan kesehatan, perawatan usia lanjut, dan juga perawatan gigi. Salah satu kebijakan besar yang ia usulkan adalah memperkenalkan cuti orang tua berbayar untuk memberikan dukungan lebih besar bagi orang tua muda yang mengelola tanggung jawab pekerjaan dan keluarga. Kebijakan ini bukan hanya untuk mempermudah hidup keluarga muda, tetapi juga menjadi cerminan komitmen Gillard terhadap kesejahteraan seluruh masyarakat Australia, dari yang muda hingga tua, dari yang sehat hingga yang membutuhkan perhatian khusus. Selanjutnya, dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, Julia Gillard ini mengambil langkah tegas dengan memperkenalkan skema perdagangan emisi. Kebijakan ini berfokus pada pengurangan emisi karbon dengan memberikan insentif ekonomi bagi perusahaan yang beralih ke praktik yang lebih ramah lingkungan. Salah satu tujuannya adalah untuk mendorong pengurangan emisi karbon secara bertahap tanpa merugikan sektor-sektor industri, serta menyediakan alat-alat bagi perusahaan untuk berinovasi dengan solusi energi yang lebih bersih dan efisien. Dengan kebijakan ini, Australia memulai perjalanan untuk menjadi lebih ramah lingkungan, sekaligus meningkatkan keberlanjutan jangka panjang. Lebih lanjut, Gillard juga mendorong inovasi dalam sektor energi terbarukan dengan menekankan pentingnya transisi menuju energi bersih dan pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Langkah ini tidak hanya dilihat sebagai komitmen terhadap perlindungan lingkungan, tetapi juga sebagai cara untuk membuka peluang ekonomi baru di sektor energi terbarukan. Julia Gillard ini berusaha menunjukkan bahwa perubahan iklim bukan hanya ancaman bagi planet, tetapi juga peluang untuk menciptakan lapangan kerja baru, berinovasi dan juga menjadi pemimpin dalam ekonomi energi bersih. Selanjutnya, salah satu reformasi besar yang dilakukan oleh Julia Gillard adalah pengembangan infrastruktur digital melalui proyek ambisius Jaringan Pita Lebar Nasional atau NBN dengan tujuan untuk menyediakan akses internet berkecepatan tinggi di seluruh Australia, termasuk di daerah-daerah pedesaan dan terpencil yang sebelumnya kurang mendapatkan akses yang memadai.
NBN ini menjadi salah satu proyek infrastruktur terbesar dalam sejarah Australia dan memungkinkan negara ini untuk mengejar ketertinggalan dalam konektivitas digital global. Penerapan NBN juga berperan besar dalam mengubah cara masyarakat Australia mengakses pendidikan, bisnis, dan layanan kesehatan. Dengan akses internet yang lebih cepat dan andal, peluang untuk pendidikan jarak jauh, telemedicine, dan e-commerce semakin terbuka lebar. NBN tidak hanya membawa manfaat bagi sektor teknologi, tetapi juga memberikan kesempatan yang lebih merata bagi masyarakat di seluruh negeri untuk mengakses teknologi dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Di bawah kepemimpinan Julia Gillard, Australia berhasil memperkuat posisinya di panggung internasional. Julia ini juga berfokus pada mempererat hubungan dengan negara-negara utama, termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, India, Jepang, Indonesia, dan juga Korea Selatan. Keahlian diplomatiknya ini memperkuat aliansi strategis dengan negara-negara tersebut, sambil menjaga keseimbangan hubungan dengan kekuatan ekonomi besar Asia. Julia mewakili Australia dengan percaya diri di berbagai forum internasional seperti G20, APEC, dan KTT Asia Timur, yang memainkan peran penting dalam meningkatkan pengaruh Australia di kawasan Asia Pasifik. Julia juga membawa Australia ke depan dalam upaya global dengan memainkan peran kunci dalam membangun kerjasama internasional untuk perdamaian dan keamanan global. Keberhasilan Australia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB dan menjadi tuan rumah G20 pada tahun 2014 menjadi bukti dari kepemimpinan luar negeri Julia yang kuat. Kebijakan luar negeri yang didorong oleh Julia memberikan dasar yang kuat untuk posisi Australia sebagai pemain kunci di kawasan yang semakin berkembang. Warisan Julia Gillard tidak hanya terlihat dari kebijakan-kebijakan penting yang diimplementasikannya, tetapi juga dalam cara dia memimpin dengan keteguhan dan integritas. Ia meninggalkan jejak abadi dalam membangun masyarakat Australia yang lebih inklusif dan setara. Pencapaiannya dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan kesetaraan gender telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak perempuan di seluruh dunia untuk terus berjuang menuju kesetaraan yang sejati. Selain sebagai seorang pemimpin, Julia Gillard juga diketahui juga merupakan seorang penulis yang telah mengeluarkan 3 karyanya yang masing-masing mencerminkan perjalanannya dan pandangannya tentang kepemimpinan, gender, dan juga kesetaraan. Buku pertama yang berjudul My Story ini yang diterbitkan pada September 2014 ini menawarkan gambaran mendalam mengenai masa jabatannya sebagai Perdana Menteri Australia dengan memberikan wawasan pribadi tentang tantangan dan pencapaiannya selama memimpin negara. Lalu buku keduanya yang berjudul Women and Leadership, Real Lives and Realisms yang ditulis bersama Ngozi Okonjo-Iweala yang diterbitkan pada Juli 2020. Buku ini mengeksplorasi dampak gender terhadap akses perempuan ke posisi kepemimpinan, bagaimana perempuan dipersepsikan sebagai pemimpin, serta perjalanan karir mereka dalam dunia yang seringkali tidak ramah terhadap pemimpin perempuan. Buku ini juga mencakup kisah nyata dari para pemimpin perempuan di seluruh dunia dan menganalisis tantangan yang mereka hadapi dalam meraih dan mempertahankan posisi tersebut. Lalu, buku ketiganya berjudul Not Now, Not Ever, 10 Years On From the Misogyny Speech yang diterbitkan pada Oktober 2022, 10 tahun setelah pidato fenomenalnya mengenai seksisme di parlemen. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan kembali pidato bersejarah tersebut dengan pertanyaan, di mana Anda saat itu? Dan di mana kita sekarang? Dengan kontribusi dari tokoh-tokoh seperti Mary Bird, Katie Ladd, dan Global Institute for Women's Leadership. Buku ini tuh tidak hanya menggali sejarah dan budaya misogini, tapi juga memberikan panduan untuk masa depan yang lebih adil dan juga setara. Sebagai pemimpin yang visioner dan penuh determinasi, Julia Gillard telah meninggalkan warisan yang tidak hanya membentuk Australia, tetapi juga menginspirasi dunia. Dari perjuangannya melawan seksisme hingga reformasi yang progresif di bidang ekonomi, pendidikan, dan juga lingkungan, Gillard membuktikan bahwa kepemimpinan sejati adalah tentang keberanian untuk menghadapi tantangan dan menciptakan perubahan. Kisahnya adalah pengingat bahwa dengan visi yang jelas dan komitmen yang kuat, kita semua bisa membuat perbedaan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.